Selamat pagi Pak Yanuar, kelompok kami yang terdiri dari saya Audrey, lalu ada rekan saya Iputu Agus, Isabella dan juga Sheni dan Vincent akan mempresentasikan mengenai hasil dari analisis valuasi saham dan pembentukan portofolio. Yang dimana pada slide pertama kita akan membahas dari saham PT Bukit Asam Tbk terlebih dahulu atau saham PTBA, yang dimana jika kami melihat dari data historis harga saham 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai 2025, itu menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan, di mana saham PTBA atau PT Bukit Asam Tbk ini memiliki perubahan harian yang cukup besar, di mana sebenarnya kondisi ini juga sangat wajar untuk sektor batubara karena sangat dipengaruhi oleh pergerakan global, harga komoditas global, kebijakan ekspor, permintaan energi, dan juga sentimen dari pasar itu sendiri. Dan sebagai perusahaan tambang milik negara, PTBA juga dikenal stabil, rutin memberikan dividen dan memiliki kapitalisasi pasar yang juga besar. Sebagai salah satu emiten besar di Bursa Efek Indonesia, PTBA tuh dikenal memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang konsisten dan pastinya akan menarik bagi investor, sehingga saham ini sangat relevan untuk dianalisis. Berikutnya, untuk menilai kelayakan investasi, kami menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yang dimana parameter yang digunakan adalah risk-free rate-nya sebesar 4,75% dan beta PTBA-nya yaitu sekitar minus 0,19, yang pastinya bergerak berlawanan arah dengan pasar, tetapi lemah gitu. Dan expected market return-nya itu kami menggunakan CAGR IHSG 10 tahun terakhir, yaitu 6,3% dari perhitungan required return PTBA, yaitu sebesar 4,46% per tahun, di mana nilai ini lebih rendah dari return pasar, sehingga PTBA itu dapat menjadi instrumen diversifikasi karena risiko sistematisnya relatif rendah gitu. Dan analisis pertumbuhan dividen menggunakan CAGR 5 tahun terakhir itu menunjukkan angka 45,2%, namun pertumbuhan ini dipengaruhi oleh lonjakan batubara. Harga batubara pada tahun 2022 sampai 2023, sehingga tidak mencerminkan pertumbuhan yang skalanya jangka panjang. Dan untuk valuasi yang digunakan asumsi konservatif pertumbuhan dividen 6% per tahun, itu disesuaikan dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dan stabilitas sektor energi. Sehingga menggunakan dividen discount model, yaitu Gordon Growth Model, itu diperoleh nilai intrinsik saham PTBA sebesar Rp75.160 per lembar, jauh di atas harga pasar saat ini, yaitu sekitar 2.300 sampai 2.400. Dan perbedaan ini juga menunjukkan bahwa saham PTBA itu berada dalam kondisi yang under value. Sehingga kesimpulannya adalah PTBA sebenarnya layak untuk direkomendasikan untuk dibeli karena harga pasar masih jauh di bawah nilai wajarnya. Namun, analisis tetap perlu dibandingkan dengan metode valuasi lainnya guna untuk memastikan hasil yang lebih komprehensif. Ini ditampilkan historical data harga saham BRIS dari tahun 2020 hingga 2025. Kalau kita melihat di sini, BRIS ini memiliki tingkat naik turun yang cukup tinggi dan ada periode kenaikan signifikan terutama pasca merger Bank Syariah dan BUMN. Lalu ada juga penurunan di beberapa bulan terakhir. Namun data tersebut adalah data yang fluktuatif karena kenaikan yang sangat tinggi, yang sangat signifikan juga, dan terdapat penurunan yang juga sangat tajam. Dan data ini juga berguna untuk memahami pola harga sebelum kita hitung valuasinya. Intinya, pasar ini cukup responsif terhadap sentimen industri perbankan syariah dan kebijakan pemerintah. Kemudian slide selanjutnya adalah cara untuk menghitung tingkat pengembalian yang disyaratkan. Untuk saham BRIS, kita menggunakan model CAPM. Suku bunga bebas beresiko menggunakan BI rate sebesar 4,75%, beta saham BRIS sebesar 0,36, dan return pasar IHSG sekitar 6,3 per tahunnya. Dengan rumus CAPM, didapatkan hasil required return sekitar 5,32 persennya. Lalu untuk pertumbuhan dividennya, kita menggunakan data dividen BRIS dari tahun 2019 hingga 2025. Hasil CAGR-nya sangat tinggi, yaitu 64,4%, tapi angka ini tidak realistis untuk jangka panjang, karena BRIS baru saja selesai merger dan sedang agresif ekspansi.
Sehingga CAGR tinggi ini lebih mencerminkan kondisi khusus, bukan kondisi jangka panjangnya. Lalu di slide ini kita menghitung nilai intrinsik saham BRIS menggunakan metode dividen diskon model dengan model Gordon Growth. Dividen terakhir tahun 2025 sebesar Rp7,8 per lembar sahamnya. Kita menggunakan asumsi pertumbuhan dividen yang lebih realistis yaitu 10% per tahunnya, sesuai dengan tren industri perbankan syariah yang biasanya tumbuh sekitaran 8 hingga 12%. Tapi untuk perhitungan konservatifnya, kita juga menggunakan tes dengan pertumbuhan dividen lebih rendah yaitu 4%. Dengan required return dari CAPM sebesar 5,32%, nilai intrinsik saham yang dihasilkan adalah Rp1.795 per lembar sahamnya. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar saat ini, karena artinya juga secara teori saham BRIS ini berada dalam kondisi yang overvalued. Lalu di slide terakhir dalam BRIS yaitu rekomendasi penelitiannya, kita dapat melihat bahwa rekomendasi untuk saham BRIS adalah tahan atau dijual, tergantung strategi investornya. Jika investor percaya pada prospek jangka panjang, industri perbankan syariah dan dukungan pemerintah juga, maka pilihannya tahan bisa dipertimbangkan. Namun untuk investor yang fokus pada volusi jangka pendek, rekomendasi yang lebih tepat adalah dijual karena harga pasar saat ini sudah berada di nilai intrinsiknya, berada di atas nilai intrinsiknya. Jadi secara fundamental saham BRIS sekarang juga cenderung overvalue. Baik, sekarang kita beralih ke PT Ciputra Development atau bisa dibilang CTRA. Nah, di sini pergerakan harga saham PT Ciputra dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pemulihan secara signifikan setelah pandemi. Nah, sejalan dengan kebangkitan sektor properti dan meningkatnya demand perumahan di berbagai daerah. Untuk perhitungan CAPM PT Ciputra ini, PT Ciputra berada pada level sebesar 0,26 dengan BI rate sebesar 4,75% dan market return sebesar 63%. Di sini required return yang dihasilkan adalah sebesar 5,1%. Di sini menggambarkan bahwa risiko PT Ciputra relatif moderat. Nah, sedangkan di CAGR-nya, di sini CAGR PT Ciputra memiliki dividen mencapai sekitar 15,9% dalam 6 tahun terakhir. Nah, tetapi pertumbuhan ini tinggi ini lebih disebabkan oleh fase pemulihan pasca pandemi. Nah, oleh karena itu sifatnya tidak berkelanjutan karena angka CAGR tersebut tidak bisa menjadi dasar prediksi jangka yang lebih panjang ke depannya. Setelah menyesuaikan tingkat pertumbuhan dividennya menjadi 4%, di sini nilai intrinsik Ciputra yang kami hitung adalah sekitar Rp2.171 per lembar. Nah, di sini jika dibandingkan harga pasar Ciputra saat ini, maka saham ini juga termasuk dalam kategori undervalued dan berpotensi memberikan keuntungan jika pasar kembali menilai saham sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, dengan status undervalued, PT Ciputra dapat menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mengincar capital gain yang menengah. Namun dapat diperhatikan juga di sini bahwa perhitungan DDM-nya relatif sensitif terhadap selisih antara required return dan growth rate, sehingga interpretasinya tetap harus hati-hati. Lalu kita masuk dalam poin pembahasan selanjutnya tentang PT Unilever Indonesia, dan di mana di slide sudah tertampilkan adanya sebuah data historis harga saham dari tahun 2020 hingga tahun 2025 milik PT Unilever Indonesia, yang mana ini termasuk dalam jenis tidak struktural. Dan juga seperti yang kalian ketahui, PT Unilever ini bergerak di bidang produksi dan distribusi produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, perawatan tubuh, alat kebersihan rumah tangga. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung tingkat pengembalian yang disyaratkan. Di sini kami menggunakan model CAPM atau yang biasa disebut Capital Asset Pricing Model, dengan total hasilnya adalah sebesar 5,12%, yang mana ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian dana yang disyaratkan atau required rate of return untuk saham Unilever itu sekitar 5,12% per tahunnya. Nilai ini tergolong cukup rendah dan juga mencerminkan karakteristik saham defensif dengan volatilitas yang lebih kecil dibandingkan pasar secara umumnya. Lalu kita masuk ke dalam poin pembahasan selanjutnya tentang tingkat
pertumbuhan dari dividen milik PT Unilever Indonesia ini sendiri. Di sini kami menggunakan perhitungan CAGR atau biasa disebut Compound Annual Growth Rate. Di sini juga kami bisa menampilkan histori dari pembagian dividen milik PT Unilever Indonesia sendiri. Untuk perhitungan CAGR, kami melakukan dari tahun 2020 hingga tahun 2025, periode selama 5 tahun, sehingga dengan total akhir itu adalah minus 10,7%. Dari mana ini menunjukkan berarti terjadinya sebuah penurunan dividen secara konsisten. Penurunan ini mencerminkan tekanan kinerja perusahaan akibat perubahan perilaku konsumen, persaingan industri yang semakin ketat, serta dampak inflasi terhadap biaya produksi dan margin keuntungan. Selanjutnya, kita di sini ada menampilkan tabel laporan keuangan milik PT Unilever Indonesia yang dimana ini digunakan asumsi sebesar 2% per tahunnya. Meskipun data historis menunjukkan tren penurunan dividen dalam 5 tahun terakhir, kondisi tersebut dipandang sebagai fase koreksi yang tidak sepenuhnya mencerminkan prospek jangka panjang sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya bahas tentang menghitung nilai intrinsik saham. Di sini kami menggunakan Garden Growth model dengan menggunakan dividen terakhir tahun 2025 itu ada sebesar 47.000 per lembar, yang dimana kita akan menghitung dulu estimasi dividen tahun depannya, yang dimana dividen tahun depan itu sebesar 47,94. Lalu kita substitusikan ke rumus dengan hasilnya itu 1537. Nah, nilai hasil dari nilai intrinsik saham Unilever ini sekitar 1537 per lembar sahamnya. Jika dibandingkan dengan harga pasar saat ini sekitar 1400 sampai juga 1500 per lembarnya, maka saham Unilever ini dalam kondisi mendekati nilai wajar. Hal ini menegaskan Unilever merupakan saham defensif dengan potensi stabilitas jangka panjang, meskipun pertumbuhan dividen relatif moderat. Lalu kita masuk ke dalam poin selanjutnya, rekomendasi investasi atau rekomendasi penelitian dari PT Unilever Indonesia. Jadi saham Unilever ini ideal sebagai bagian dari portofolio defensif bagi investor yang mengutamakan stabilitas dan juga pendapatan dividen jangka panjang. Karena sektor barang konsumsi relatif tahan terhadap siklus ekonomi dan juga mampu menyeimbangkan resiko aset yang lebih agresif. Dan juga untuk investor konservatif, Unilever ini layak dipertahankan karena memberikan kepastian arus melalui pembagian dividen yang konsisten meskipun pertumbuhannya moderat. Dan juga untuk investor yang baru, Unilever ini dapat dipertimbangkan sebagai instrumen untuk diversifikasi, khususnya dalam strategi income investing yang berfokus pada penerimaan dividen. Tapi di sini, investor tetap perlu memperhatikan dinamika industri barang konsumsi, termasuk juga persaingan merek dan tekanan biaya produksi. Jadi, karena itu, strategi terbaik adalah menjadikan Unilever ini sebagai saham pelengkap dalam portofolio jangka panjang, melainkan sebagai penopang stabilitas dan juga pendapatan yang berkesinambungan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, portofolio investasi ini dibentuk dalam penelitian 4 saham, yaitu PTBA, BRIS, CTRA, dan juga UNVR. Dan alokasi dana ini pada masing-masing saham ditentukan berdasarkan karakteristik fundamental, potensi pertumbuhannya sendiri, dan juga tingkat risiko yang melekat pada setiap emiten sendiri. Komposisi portofolio ini diharapkan mampu memberi keseimbangan antara pendapat dividen, peluang capital gain, dan juga stabilitas pada jangka panjangnya. Jadi ini adalah rincian alokasi portofolio yang bisa dilihat di tabel di bawah ini. Nah, pertimbangan utama dalam penyusunan alokasi portofolio ini juga salah satunya adalah keseimbangan antara potensi keuntungan dan pengendalian risiko. Sebagai contoh, perusahaan PTBA ini kita masukkan sebagai porsi terbesar karena prospek dividennya sangat tinggi dan valuasi masih menarik meskipun sifatnya siklikal. Lalu BRIS dialokasikan cukup besar karena pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat dan peluang ekspansi jangka panjang juga. Lalu berikutnya adalah Ciputra. Ini diberikan porsi lebih kecil karena mengingat sektornya adalah properti, yang berarti dia memiliki volatilitas cukup tinggi meskipun menawarkan potensi capital gain yang tinggi. Sementara itu, Unilever berfungsi sebagai saham yang defensif yang menjaga stabilitas portofolio itu sendiri, dan dia mampu menyeimbangkan risiko dari saham-saham yang siklikal.
Dan dengan komposisi ini, portofolio diharapkan mampu memberikan kombinasi yang optimal antara pendapatan dividen, peluang pertumbuhan, dan stabilitas jangka panjang bagi investor. Nah, model dividen discount model ini digunakan untuk menilai nilai intrinsik saham dengan berdasarkan perhitungan pada arus dividen masa depan. Nah, meskipun sederhana dan banyak digunakan, model ini memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasannya ada banyak banget. Yang pertama ada ketergantungan pada asumsi pertumbuhan dividen. Yang kedua, tidak relevan bagi perusahaan dengan kebijakan dividen yang fluktuatif. Yang ketiga, cara ini mengabaikan capital gain. Selanjutnya, kesulitan proyeksi jangka panjang juga. Nah, lalu untuk CAPM sendiri digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang disyaratkan berdasarkan risiko sistematis suatu saham. Namun model ini juga memiliki keterbatasan, seperti asumsi pasar efisien, beta dari saham itu sendiri tidak stabil, lalu kadang juga kesulitan menentukan return pasar atau yang disebut dengan RM pada rumusnya. Terus karena suku bunga dari BI sendiri tidak konsisten. Nah, namun selain keterbatasan metodologis, ada juga beberapa faktor eksternal yang dapat membuat hasil valuasi tidak akurat. Salah satunya adalah volatilitas harga komoditas dan kurs. Terus selain itu juga perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah sendiri. Lalu kondisi eksternal seperti makroekonomi, perilaku investor, karena juga ada kejadian tak terduga seperti krisis global, pandemi, atau konflik geopolitik seperti itu. Nah, expected return dari portofolio kita dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari expected return masing-masing saham dan sudah dihitung dengan cara Capital Asset Pricing Models atau CAPM dari PT Bukit Asam di 4,46%, di Bank Syariah 5,32%, Ciputra 5,15%, dan Unilever 5,12%. Dengan bobot portofolio tersebut, kita masukkan rumus dan expected return portofolio itu dihitung menjadi 4,98%. Yang artinya expected return portofolio kita adalah 4,98% per tahun. Lalu kita juga menghitung dari beta portofolio sebagai rata-rata tertimbang dari beta masing-masing saham. Dan nilai beta tiap saham sudah kami hitungkan juga dari sumber investing.com itu sendiri, di mana PTBA memiliki beta minus 0,19 dan BRIS 0,36, Ciputra 0,26 dan Unilever 0,24. Dan dengan bobot portofolio seperti tabel di atas, maka beta portofolio yang ditemukan adalah sebesar 0,15%. Nah, nilai expected return portofolio yang sebesar 4,98% tadi menunjukkan bahwa portofolio memiliki potensi imbal hasil yang dikategorikan moderat dan relatif dekat dengan rata-rata return pasar, yaitu IHSG sekitar 6,3%. Dan selanjutnya kita juga menganalisa dari sisi beta, dan nilai beta portofolio yang sebesar 0,15 itu jauh lebih rendah dibandingkan 1, yang berarti portofolio ini kurang beresiko dibandingkan pasar secara keseluruhan. Dan portofolio ini cenderung stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi pasar. Bobot yang lebih besar pada PTBA atau PTBA yang dikategorikan 30% tadi memberikan efek diversifikasi signifikan karena betanya sendiri negatif, yang artinya dapat menurunkan risiko sistematis portofolio. Baik, sekian saja analisa dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bisa membuka pandangan teman-teman yang lain lebih luas mengenai saham-saham yang profitable. Makasih.